Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Kepemimpinan. Yang pertama, nama saya Rajiv Dina Maulana dengan NIM 19121118, Prodi S1 Sistem Informasi, daerah asal Bantul, Yogyakarta. Usia saya 21 tahun. Di sini jika saya menjadi pemimpin dalam perusahaan bisnis makanan, visi misi yang akan saya jadikan acuan untuk memajukan perusahaan. Yang pertama, visi menjadi pelopor bisnis makanan yang terkemuka, yang berkualitas dengan cita rasa yang tinggi dan mampu bersaing hingga ke mancanegara. Kemudian misi, mampu menghasilkan sebuah produk unggulan, kemudian mampu menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa yang tinggi serta inovatif, kemudian harga terjangkau dan selalu memastikan ketersediaan produk untuk pelanggan. Kemudian selalu berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi karyawan dengan proses produksi yang efisien. Kemudian mampu meningkatkan nilai-nilai perusahaan secara berkesinambungan. Kemudian strategi saya untuk memajukan perusahaan, memperhatikan kualitas produk, meningkatkan kualitas dari segi mungkin bahan baku, kemudian dari kemasan, rasa, cita rasa, agar kualitas produk tersebut meningkat. Tentu itu akan membuat persaingan bisnis akan semakin maju. Kemudian menentukan target pasar dengan melakukan target pemakai produk yang perusahaan jual, mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen yang di luar sana. Kemudian inovasi, melakukan inovasi secara terus-menerus akan menjadikan perusahaan tersebut memiliki peluang untuk sukses. Yang terakhir, melakukan promosi. Promosi ini dilakukan untuk lebih mengenal produk yang dihasilkan perusahaan untuk dikenalkan ke masyarakat luas melalui media sosial atau yang lain sebagai wujud branding. Di sini ketika saya memulai proses memimpin pada perusahaan saya, yang pertama dengan menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai perusahaan saya. Yang kedua, membangun hubungan yang erat dengan rekan bisnis maupun karyawan. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka dengan karyawan maupun rekan kerja. Kemudian yang keempat, saya akan memotivasi karyawan agar bekerja lebih giat lagi dan profesional tentunya. Kelima, melakukan pelatihan terhadap karyawan untuk meningkatkan kompetensi kinerjanya. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan yang saya lakukan dengan meminta saran terhadap rekan-rekan kerja sekitar saya. Kemudian gaya kepemimpinan yang saya pakai, saya memakai gaya kepemimpinan yang transformasional. Kenapa saya memakai gaya kepemimpinan tersebut? Karena gaya kepemimpinan transformasional ini dapat membawa harapan positif kepada karyawan di sebuah perusahaan yang saya tempati. Kemudian pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini mampu menjadi panutan oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu. Kemudian ketika karyawan melihat saya dengan gaya kepemimpinan itu, karyawan tersebut akan melihat sesosok pemimpin sebagai model yang wajib ditiru dan menaruh rasa kepercayaan yang tinggi terhadap saya sebagai selaku pemimpin perusahaan. Kemudian saya juga mampu memotivasi karyawan
dengan kata-kata saya yang sederhana yang membuat mereka itu yakin. Kemudian saya juga mempunyai rasa kekeluargaan yang erat dengan seluruh karyawan di lingkungan perusahaan, mampu mendorong seluruh karyawan untuk menjadi inovatif serta kreatif. Contohnya, ketika saya sangat dihormati oleh rekan-rekan kinerja saya maupun tim saya, rekan kerja serta karyawan saya mengatakan bahwa saya telah menginspirasi banyak orang di dalam perusahaan tersebut. Selalu mengajarkan mereka tak berhenti-berhenti menekankan tentang visi misi yang telah dibuat oleh perusahaan agar visi misi tersebut tercapai, dan selalu memperdulikan rekan kerja maupun karyawan. Di sini rekan kerja maupun karyawan tidak dianggap seperti sebatas teman kerja atau sebagainya, namun sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan mereka pun memilih saya untuk menjadi pemimpin. Kemudian cara saya untuk menjelaskan agar visi misi dapat tercapai dengan selalu mengingatkan kepada seluruh karyawan tentang apa tujuan dari perusahaan ini, kemudian selalu memotivasi karyawan agar bekerja lebih giat lagi dan profesional untuk mencapai visi misi yang sudah saya tetapkan dari awal. Kemudian cara saya untuk mengatasi jika ada masalah internal, yang pertama, dengan menjaga komunikasi antar rekan kerja. Dengan menjaga komunikasi yang baik di perusahaan, karena dengan adanya komunikasi yang baik dapat menghindari terjadinya hal-hal buruk seperti kesalahpahaman antar rekan kerja, kemudian yang dapat membangun kerjasama tim dengan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, selalu terbuka. Dengan saling terbuka antara rekan kerja dan pemimpin, jika ada permasalahan yang mengganggu, dapat dibicarakan bersama-sama, yang kemudian dicari titik terang, kemudian melakukan perbaikan diri atau evaluasi diri secara masing-masing, atau bisa disebut introspeksi diri. Kemudian bersikap profesional. Dengan bersikap profesional dapat memberikan arahan yang baik dan tepat yang dapat didiskusikan pada masing-masing karyawan. Kemudian jika saya mengatasi masalah eksternal, yang pertama, jangan membawa masalah eksternal ke dalam sebuah perusahaan. Ketika mempunyai masalah eksternal dari perusahaan, jangan sekali-sekali membawa ke dalam perusahaan, karena sebagai pemimpin harus terlihat profesional dan perfect di hadapan seluruh karyawan, dan masalah eksternal tersebut dapat diselesaikan di luar perusahaan. Kemudian melakukan perbaikan diri. Ketika terjadi masalah eksternal, lakukanlah brainstorming tentang apa yang menjadi pokok permasalahan tersebut, yang kemudian memikirkan solusi yang bagus akan permasalahan tersebut. Contoh, saat saya mempunyai masalah internal di perusahaan saya akan mengadakan rapat yang di dalam rapat tersebut berisikan rekan-rekan kerja yang bersangkutan dengan permasalahan internal yang terjadi, lalu mencari titik terang dari masalah tersebut, yang kemudian mencari solusi atas masalah tersebut. Dan langkah-langkah saya agar bisnis saya tetap eksis di era milenial ini, menurut saya ada 2 langkah untuk bisnis saya agar bertahan di era milenial ini. Yang pertama, selalu melakukan promosi di berbagai tempat, semisal tempat yang sering dikunjungi oleh konsumen, misal media sosial Instagram maupun TikTok. Dengan media tersebut, konsumen akan lebih mengenal
perusahaan Anda, bahkan dengan jangkauan yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia saja, bisa sampai di luar negeri. Yang kedua, dengan melakukan inovasi yang terus-menerus dengan produk yang Anda jual, konsumen akan bertahan untuk memakai produk-produk Anda karena konsumen tidak bosan dengan produk Anda yang selalu melakukan inovasi secara terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.